KG, keren sekali. Oke, semoga teman-teman Kripto KG diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, diberikan keberlimpahan, diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Keren sekali. Oke, sekarang Bitcoin sudah breakout teman-teman dari 15 menit. Dia sudah berada di atas garis MA teman-teman. Ini menunjukkan bahwa memang eksistensinya lagi kencang banget teman-teman. Oke, dalam waktu 1 jam pun sama teman-teman, dia udah berada di atas garis MA teman-teman. Berarti ada kesempatan ini akan naik teman-teman ya, akan naik dalam waktu 4 jam pun sama teman-teman, dia udah ada di atas garis MA. Cuman sedikit ketahan aja di MA berapa 10 ya teman-teman. Di MA 10 itu dia sedikit ketahan aja, cuman cenderung dia sudah di atas teman-teman ya. Mudah-mudahan Bitcoin akan ke 30.000 US dollar dengan waktu yang cepat teman-teman ya, yang udah kita obrolin dari kemarin, ke 30.000 atau ke 35 jauhnya untuk waktu dekat teman-teman. Ke 28.000 kan itu kemarin udah sedikit lagi hampir ketembus ya teman-teman ya. Kita bulatkan aja lah itu ke 28 ribuan ya, itu nanti akan lewat. Kita ini target kita ke 30.000 ke 35.000 teman-teman ya. Oke, setelah itu bisa ke 40 dan bisa ke New ATH teman-teman. Kenapa aku bilang Bitcoin bisa ke New ATH? Karena aku selalu bilang Bitcoin akan bullish teman-teman. Aku sangat percaya Bitcoin itu akan bullish teman-teman ya. Selamat kepada teman-teman yang udah ngambil di 19.500 yang kemarin sempat kita bahas. Sekarang udah profit tebal teman-teman. Selamat juga yang udah mencoba di sini waktu kemarin di awal-awal yang aku bilang waktu di 22.500, teman-teman juga udah di CI, teman-teman juga udah ngambil posisi di situ. Selamat teman-teman ya. Bahkan sekarang lagi rame teman-teman bahwa Bitcoin katanya akan menyentuh ke 1 juta US dollar dalam waktu 90 hari teman-teman. Waduh, keren sekali teman-teman ya. Kalau memang bisa ke segitu ya keren sekali. Tapi aku bukan bilang tidak mungkin ya, tapi mungkin aja. Di dunia kripto tidak ada yang tidak mungkin, itu semua bisa terjadi. Cuman biasanya kan memang kalau kita melihat dari sejarah gitu ya, tahun kemarin waktu tahun 2021 kan, di saat banyak yang bilang Bitcoin akan menyentuh ke 100.000, Bitcoin akan menyentuh ke 100.000 ya kan, wah terus jadi banyak yang beli di atas, tiba-tiba turun ya kan. Di saat ATH dia turun, dan itu tidak akan pernah terjadi bertolak belakang biasanya teman-teman. Bisa aja Bitcoin akan ke 1 juta US dollar, itu bisa aja. Tapi mungkin lah ya bisa aja, kita nggak ada yang tahu. Cuman kalau menurut aku pribadi ya itu itu akan perlu waktu gitu ya kan, perlu waktu. Cuma sekarang agak ramai teman-teman di akun Twitternya, bahkan sempat ada yang taruhan juga kan gitu kan, ya sempat bertaruh lah gitu, bahasa bertaruh gitu ya. Nggak apalah, kita aminkan aja kalau memang Bitcoin bisa menyentuh ke 1 juta US dollar dalam waktu 90 hari, berarti 3 bulan ya teman-teman ya. Kita aminkan saja teman-teman, mudah-mudahan. Tapi kalau dilihat dari segi candle-nya atau dari segi beritanya, Bitcoin memang menunjukkan bullish teman-teman ya. Kalau mungkin New ATH di tahun ini ya, itu bisa terjadi teman-teman. Kenapa? Pertama, karena kan kita tahu semua kabarnya Amerika sekarang cetak uang lagi teman-teman, karena untuk menutup yang kemarin bank-bank itu yang collab itu teman-teman. Otomatis kan hyperinflasi itu mungkin bahasanya bukan hyperinflasi, tapi mungkin inflasi, tapi kalau bukan mini inflasi
ya inflasi mungkin udah gede lah bahasanya. Oke lah, kita bisa sebutlah hyperinflasi, enggak hyper juga sih ya, kita bilang inflasi lah. Inflasinya udah besar gitu kan, mereka cetak uang lagi, otomatis kalau berita seperti itu, ini menurut aku ya teman-teman, para investor-investor besar itu akan perginya ke Bitcoin teman-teman. Nah, Bitcoin akan ngepam teman-teman. Nah, kalau ngepam ya, kalau ke 1 juta dolar, ya mungkin bisa terjadi teman-teman. Kalau memang orang-orang semua pengusaha-pengusaha hebat memang menginikan asetnya, ditaruhnya di buat investasinya di Bitcoin, itu bisa terjadi teman-teman. Tapi kalau dari segi sejarah, aku ulang lagi, biasanya itu tidak akan pernah terjadi. Mungkin untuk beberapa nanti ke sana lagi mungkin bisa terjadi. Tapi kalau untuk new ATH, iya kan, kalau bahasanya mungkin ke 100.000 dolar untuk tahun ini mungkin bisa terjadi teman-teman, karena waktu tahun 2021 kan itu cuma menyentuh ke hampir 1 miliar ya teman-teman, di mata uang rupiah kita 1 miliar 68 ya, kalau nggak salah 68, hampir 69 ya kan, 69 ribu, berarti kan hampir 1 miliar itu ya kan. Sekarang mungkin bisa new ATH ya, mudah-mudahan bisa ke 100.000 US dollar untuk tahun ini teman-teman. Oke, amin. Oke teman-teman, untuk Bitcoin tetap Dior tetap waspada ya teman-teman, karena kita harus tetap riset teman-teman. Oke, apa yang mau kita bahas sekarang teman-teman? Kita akan ngebahas koin atau token ya teman-teman, yang udah pernah aku bahas. Ini dia tokennya. Tokennya adalah PAU Swap teman-teman. Sekarang dia lagi plus 3,81% teman-teman. Ini udah turun teman-teman dari ATH-nya. ATH-nya kan kita lihat ya. ATH-nya itu dia di 14, dia udah nolnya tuh 2, 3, 4, 5, 6-nya nolnya udah 6 kali. Di 14, 15 sampai 15 ya teman-teman. Ini sekarang nolnya udah 7 teman-teman ya. Berarti dia sudah turun, menandakan penurunan, walaupun dalam waktu 1 hari menandakan penurunan, dalam waktu 4 jam pun menandakan penurunan teman-teman. Dia ketahan di MA5 sampai MA10 teman-teman. Cuman mudah-mudahan namanya suatu aset atau suatu koin teman-teman. Apalagi kalau untuk jangka panjang teman-teman, kalau udah misalnya udah masuk teman-teman jangan takut. Kenapa? Sebabnya kita pertama melihat fundamental, kedua kita melihat juga utilitas, ketiga proyeknya apa gitu kan. Dan untuk PAU ini memang pertama koin baru, memang kita harus waspada. Tapi ada tapinya teman-teman. Tapi dia sudah listing di market ya segitu aku bilang besar teman-teman ya. Sudah ada berapa market, udah berapa exchange, termasuk ada di Max Global ya kan, Get.io itu udah banyak, di xt.oh banyak lah teman-teman ya kan, di Bitmart ya kan, banyak. Tidak mungkin suatu exchange itu melisting suatu token atau koin kalau memang ada potensi nggak bagus gitu teman-teman ya. Mungkin akan ada aja minusnya, tapi dari 100% misalnya minus 5% atau 15% itu kan sangat-sangat wajar sekali teman-teman gitu. Oke teman-teman, teman-teman kalau yang mau serok, ini waktunya serok, karena aku perhatiin dia kuat di 40 ya teman-teman. Di 40 dia kuat teman-teman, paling jauh-jauh dia ke 35 atau 36. Sekarang kuat di 40 teman-teman ya. Kalau teman-teman mau coba cicil sedikit demi sedikit, cicil nggak apa-apa teman-teman, karena itu bagus. Tapi tetap Dior ya, jangan aku bilang seperti teman-teman langsung ikut ya. Kalau untuk jangka panjang ini bagus teman-teman. Oke, tetap Dior ya teman-teman. Aku akan pergi ke Twitternya. Ada apa informasi di Twitternya teman-teman, kita cek teman-teman. Oke. Oke teman-teman, aku udah ada di Twitternya PAU Swap. Oke, dia sedang audit certik teman-teman ya. Sudah 71% progresnya, udah lumayan. Ini kalau sudah lulus semua berarti jelas teman-teman. Token ini dari segi keamanannya udah lumayan bagus teman-teman, karena kan yang auditnya certik teman-teman ya. Teman-teman tahulah certik kan bagus teman-teman. Oke, ini 2 hari kita terjemahkan teman-teman. Kita terjemahkan. Oke, PAU Swap ini adalah awal dari desentralisasi sejati.
tempat di mana komunitas penting, tempat transparansi selalu ditawarkan kepada komunitas, kepada orang-orang yang memberi kita nilai. PAU adalah jawaban untuk kebebasan berbicara dan evolusi manusia. Keren sekali teman-teman. Oke, ini juga ada PAU chain-nya, berarti dia akan ngebuat blockchain sendiri teman-teman dengan koinnya atau ininya PAU sendiri teman-teman. Jadi nggak ada gas fee-nya, nggak misalnya kayak Shiba Inu kan ada bond gitu, dia nggak, dia tetap tuan rumahnya ini PAU swap sendiri. Jadi tokennya untuk gas fee-nya apa segala macam pakai PAU swap teman-teman ya. Jadi keren sekali, kita tunggu aja kalau memang token atau suatu koin ya sudah masuk ke blockchain ya. Rata-rata koin itu rata-rata ya teman-teman, rata-rata koin itu pertama aman, kedua nilainya biasanya akan meningkat teman-teman. Untuk jangka panjang insya Allah ini akan meningkat teman-teman. Yang udah holder, yang udah beli ya teman-teman, kalau sudah naik teman-teman, kalau mau jual, tapi jangan semuanya. Kalau saran aku biasa ya 70% lah teman-teman ambil gitu kan, untuk beli misalnya kopi, jajan atau gimana segala macam kan 30% teman-teman hold. Kalau turun lagi teman-teman bisa ambil lagi di bawah gitu kan teman-teman. Oke ya. Oke, ini cek 4 hari yang lalu. Oke teman-teman, dari PAU Kisi ya, coba kita lihat apa ini teman-teman. Oke, mengingat insiden baru-baru ini, saya pikir saya harus menekankan fakta ini. PAU Team belum dan tidak akan meluncurkan token lain dalam waktu dekat. Fokus saya dan tim kami secara eksklusif pada PAU Swap. Jika seorang mengatakan sebaliknya, saya tidak perlu mengatakan mereka berbohong sekarang, bukan? Oke, memang betul teman-teman. Oke, ini thanks you for speed response. Oke, ini supportnya ya teman-teman. Oke, ini Bikonomi Exchange, dia trending nomor 1 yang kemarin ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk PAU. Dia sedang audit, dalam audit teman-teman, nanti kita tunggu selesainya. Nanti aku akan kabarin lagi, aku akan tetap update teman-teman. Dan juga ini dia ada ternyata ada project ya PAU Chain, berarti dia akan membuat blockchainnya sendiri teman-teman. Oke, mungkin itu aja untuk PAU. Teman-teman tetap dior, tetap riset ya. Karena tahun ini mudah-mudahan ini tahun bullish untuk cryptocurrency. Aku udah bilang tadi tentang Bitcoin mungkin akan bullish teman-teman. Oke, mudah-mudahan seperti itu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Keren sekali. Oke, teman-teman selamat beristirahat, selamat bersantai. Salam untuk teman-teman kripto KG. Keren sekali.